warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ismail Yarullah dengan NIM terakhir 120 dari kelompok 5 Ilmu Kesehatan Ternak kelas D. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum acara pertama, yaitu mengenai pemeriksaan kesehatan yang meliputi anamnesa, pengamatan secara jarak jauh, pengamatan secara jarak dekat, dan juga pemeriksaan fisik. Nah, di sini yang akan saya lakukan pengamatan adalah mengenai ternak perah. Anamnesa adalah wawancara dengan perawat ternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Anamnesa yang saya lakukan adalah terhadap perawat ternak dari peternakan sapi perah milik Bapak Tandio Handoyo yang berwilayah di Desa Sengonkerep, Kelurahan Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Menurut dari perawat ternak pernah mengalami penyakit, diantaranya adalah penyakit mastitis, demam 3 hari, pneumonia, diare, dan radang mata. Penanganan yang dilakukan oleh peternak apabila ternak mengalami penyakit adalah dengan pemberian antibiotik dan vitamin. Atau ketika penyakit yang diderita oleh ternak itu tidak dapat diatasi oleh peternak, maka peternak akan mendatangkan dokter hewan. Selain itu, untuk penyakit yang berasal dari virus tidak dapat dilakukan pengobatan, namun dilakukan pencegahan dengan cara vaksinasi. Nah, selanjutnya kita akan mengamati ternak dari jarak jauh. Nah, beberapa poin yang harus kita amati di sini adalah yang pertama adalah posisi ternak. Dapat dilihat di sini bahwasanya dalam peternakan ini posisi ternak adalah secara berkelompok. Kemudian untuk aktivitas gerak dapat dilihat di sini terdapat beberapa ternak sapi yang sedang berbaring dan juga ada yang sedang berdiri dan melakukan proses makan dan juga minum. Kemudian nafsu makan dari beberapa ternak di sini ada beberapa yang nafsu makannya itu memang baik dan ada juga beberapa nafsu makan yang kurang baik karena dia sedang mengalami sakit. Kemudian untuk bagian tubuh yang tidak aktif bergerak itu tidak ada, jadi semuanya bergerak. Sekarang kita akan melakukan pengamatan kesehatan ternak dengan cara melakukan pengamatan secara jarak dekat. Nah, yang diamati di sini yang pertama adalah mengenai kondisi permukaan kulit. Bisa dilihat di sini untuk kondisi permukaan kulit agak kotor ya. Dan kemudian untuk kelainan di permukaan tubuh itu tidak ada, hanya saja ditemukan di sini ada terdapat beberapa luka. Nah, ini akibat adanya ini contoh lalat insek darah. Nah, kemudian untuk kelainan ini belum menyebabkan infeksi, namun bisa saja karena luka ini bisa menimbulkan infeksi. Kemudian selanjutnya untuk kondisi lubang-lubang tubuh, baik itu mulut, hidung, mata, anus, telinga, dan lain-lain bisa dilihat di sini. Nah, untuk hidungnya itu dia dalam kondisi bersih dan berlendir. Pengamatan jarak dekat selanjutnya dapat dilihat dari fesesnya, apakah dia fesesnya itu encer atau tidak. Pengamatan dari jarak dekat selanjutnya adalah kita bisa melihat pupilnya. Nah, bisa dilihat di sini pupilnya berwarna putih jemendi. Nah, menandakan bahwa ternak ini masih dalam keadaan sehat. Kemudian kita pegang telinganya. Nah, ketika telinga ini tidak terlalu panas, menandakan bahwa ternak ini sehat. Nah, kali ini kita akan mengamati fisiologi ternak mengenai berapa kali frekuensi pernafasan. Nah, caranya adalah dengan cara meletakkan tangan di depan hidung, lalu di timer selama 1 menit. Kita timer dulu ya, 1 menit. Oke, 1 menit. Nah, setelah saya hitung frekuensi pernafasan dari sapi perah ini adalah sebanyak 55 kali dalam 1 menit. Nah, kita akan mengamati fisiologi ternak dari melihat mengukur suhu rektalnya. Nah, caranya adalah kita pegang dulu
ekornya, kemudian menghidupkan termometer. Setelah itu kita masukkan ke dalam rektum dari ternak dan kita tunggu sampai dia berbunyi. Nah, perlu diperhatikan saat memasukkan ke dalam rektal, ini pada bagian prop itu harus menempel pada rektum, karena kalau tidak menempel, nanti hasilnya akan berbeda. Nah, di sini kita dapatkan suhu rektal ternak sapi sebesar 38,6. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melakukan perhitungan denyut nadi. Nah, karena pada saat ini itu tidak ada stetoskop untuk mengetes berapa denyut nadi dari ternak, oleh karena itu kita melakukan metode yang lain, yaitu dengan cara memegang pangkal ekor kemudian di timer selama 1 menit. Nah, nanti denyut nadinya akan terlihat saat kita memegang ekor ini. Nah, kemudian kita timer selama 1 menit. Nah, demikian tadi cara untuk pengukuran denyut nadi sapi dengan cara menggunakan pangkal ekor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap ternak dengan menggunakan alat stetoskop. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita amati di sini. Pertama kita akan melakukan deteksi denyut jantung. Untuk mendeteksi denyut jantung itu bisa dilakukan dengan pada bagian kiri sapi, nah di atas dari kaki, bagian kiri, nah bagian sini. Nah, di sini bisa terdengar suara dari denyut jantung dari sapi terperah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gerakan rumen. Nah, ini di bagian tubuh, di bagian kiri, kita lakukan pemeriksaan gerakan rumen. Nah, apabila terdengar suara, maka di dalam rumen menandakan terjadi pencernaan. Ini menandakan bahwa sapi masih dalam keadaan sehat atau dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut dari paru-paru. Nah, ini bisa dilakukan pada bagian tubuh sapi bagian kanan, kemudian kita meletakkan stetoskop pada bagian paru-paru. Nah, kemudian untuk pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop yang terakhir adalah kita akan melakukan pemeriksaan gerakan peristaltik pada usus, yaitu pada bagian perut bagian abdomen di sebelah kanan. Nah, di sini terdapat bunyi seperti gerakan pencernaan. Oleh karena itu menandakan bahwa sapi ini pencernaannya masih berjalan, otomatis dia masih dalam keadaan normal dan juga sehat. Selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan ternak dengan cara menekan pada bagian gusi ternak. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ternak mengalami anemia atau tidak. Apabila gusi ditekan lalu cepat kembali seperti pada video ini, maka menandakan ternak tidak mengalami anemia.
Selanjutnya adalah pemeriksaan ambing pada ternak sapi perah. Pemeriksaan ambing ini dilakukan untuk melihat apakah ambing dalam kondisi baik atau tidak. Ambing yang baik itu berbentuk simetris, kemudian tidak mengalami pembengkakan. Selain itu, tidak mengalami penyakit mastitis. Nah, sekian tadi dari praktikum acara 1 ilmu kesehatan ternak. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.